Oke guys, kalau lu mau kaya, lu harus nonton video ini. Di sini kaya yang gue maksud adalah kekayaan finansial, masalah uang, gimana caranya kita punya puluhan miliar dan kita bisa mempertahankan uang itu. Dan ya di sini kita bakal bedah key takeaway gue dari buku The Psychology of Money. Tapi di sini gue bakal ambil inti-inti key takeaway berdasarkan versi gue. Jadi nggak berdasarkan bener-bener chapter by chapter, tapi menurut gue apa sih key message atau inti-intinya yang bisa diambil buat kalian. Realitanya kalau kita ngomongin tentang kekayaan finansial, percaya atau enggak, di buku ini dikutip 99% kemungkinan kita bisa kaya dan stay kaya adalah behavior kita. Gimana kita punya perilaku dan relationship kita terhadap uang itu jauh lebih penting dibanding angka, perhitungan, dan lain-lainnya. Gue akan bagi bagian ini ke 5 bagian dan bagian kelima menurut gue salah satu yang paling penting yang semua orang tuh gue rasa belum bisa belajar. Tapi kita bakal mulai dari bagian pertama. No one is crazy. Gak ada di dunia ini sebenarnya yang kita bilang sebagai gila lu soal masalah peruangan. Ngapain lu berjudi, ngapain lu apa. Pertama yang kita harus ngerti, uang dan perilaku manusia terhadap uang itu sangat dipengaruhi dari gimana dia dibesarkan. Dari life experience, dari pengalaman hidup, dari digediin orang tua, dari pertemanan, dan lain-lainnya. Di buku ini dia cerita, ada orang main loteri, terus kayak, lu ngapain beli lotre? Kemungkinan lu menang tuh kecil banget. Tapi ada studi yang menunjukkan bahwa orang-orang yang punya income di level kecil itu, di kepala mereka make sense, gue beli lotre, gue nggak rugi juga dan gue bisa berkesempatan dapat uang gitu. Realitanya kalau misalnya Jeff Bezos, Bill Gates, mereka ditaruh di posisi yang ekonomi rendah atau misalnya mereka nggak terpapar informasi atau pendidikan, kemungkinan besar mereka bakal tetap beli lotre juga. Jadi key takeaway satu tuh kita nggak boleh ngejudge siapapun di dunia ini tentang keputusan keuangan mereka. Misalnya mereka habisin uang buat clubbing dan lain-lain. Yang kita harus ngerti, setiap orang punya pandangan yang berbeda. Permainan mereka terhadap uang sama permainan kita terhadap uang itu completely different game. Dan sebenarnya sama halnya, kalau orang bilang semua orang bisa jadi billionaire, miliarder dalam US Amerika,